Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada bab 4 untuk IPAS ya, kelas 5. Kita berkenalan dengan bumi kita, tempat tinggal kita, planet kita. Nah, wah keren banget ya. Iya, aku baru tahu kalau bumi kita sebesar itu. Iya, bumi itu bulat seperti bola. Kita ada di permukaannya, saking besarnya sampai kelihatan datar. Keren enggak itu? Wih, besarnya luar biasa besarnya pokoknya ya. Oke. Nah, di bulan Mei tahun 2020 lalu ya, dua orang manusia bernama Bob Behnken, namanya aja susah ya, apalagi misinya, dan Doug Hurley ya, berhasil diterbangkan ke luar angkasa menggunakan pesawat khusus. Nah, gambar di atas merupakan tampilan bumi ya di luar angkasa. Background itu bentuknya bulat dan agak sedikit menonjol di bagian tengah, ya tepat di tengah karena berputar ya, berputar jadi akan bagian tengahnya akan melebar gitu ya. Bumi tempat kita tinggal ini memiliki luas sekitar 510 juta kilometer persegi. Luasnya setara dengan 10 miliar lapangan sepak bola. Jadi kalau kalian lihat lapangan sepak bola sebanyak 10 miliar lah itu permukaan bumi. Wah, luas sekali ya. Lalu ada apa saja di permukaan bumi kita? Mana yang lebih banyak daratan atau perairannya? Mari kita cari tahu di bab ini. Ya, bumi kita itu lebih banyak perairannya ya. Jangan dikira lebih banyak daratannya. Ya. Oke. Seperti tubuh kita, lebih banyak cairannya daripada zat padatnya. Tapi ada apa saja di bumi kita? Keren loh, pemandangan dari puncak gunung bisa melihat semua tempat. Wah, kalau kalian ada di pesawat atau di puncak gunung lihat ke bawah itu ya, ada laut ya, ada pulau-pulau kelihatan. Siapa yang pernah naik pesawat komen di bawah ya, nggak bisa komen ya. Sayang sekali. Ini untuk yang SD. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah permukaan bumi kita kalau dilihat dari atas. Terlihat di situ ada pulau-pulau ya, ada laut ya di sini, terus ada daratan ya. Kenampakan alam bumi kita luar biasa. Ya. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Apakah permukaan bumi kita berbentuk datar dan mulus gitu aja ya, bola pingpong, nah, atau kayak bola tenis? Apakah bentuk bumi kita bergelombang ya? Benar adalah bergelombang ya, groovy seperti ini bumi kita ini. Tuh, ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi kita tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada gunung, ada lembah, ada laut. Nah, ada daerah yang menonjol, ya. Ada daerah yang cekung, ada yang terisi oleh air, ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman, ada juga yang gersang. Loh, ya, seperti ini. Kita lihat di sini penuh tanaman dan sini gersang, padahal bersebelahan. Gimana? Oke, nah bumi kita yang luas ini banyak bagian dari alam yang bisa kita amati. Bagian dari alam tersebut ada daratan, ya seperti ini daratan, ada lautan yang dipenuhi air itu, juga di udara. Kita bisa mengamati udara juga. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yaitu litosfer, yaitu daratan, ya bagian padat dari bumi kita itu. Ada hidrosfer, adalah hidro itu adalah air ya. Kalau litos itu artinya kan tanah, ya. Sfer itu kayak lapisan gitu, dan atmosfer itu udara. Ya, di setiap bagian tersebut kita bisa menemui bagian alam yang berbeda-beda. Yuk kita cari tahu satu persatu. Ya, keren loh ini loh, litosfer atau daratan sekarang. Coba kalian lihat kapan terakhir kalian melakukan perjalanan jauh, perjalanan keluar kota atau keluar daerah menggunakan moda transportasi darat. Bentuk daratan apa yang pernah kalian temui? Mungkin kalian melewati jurang. Kalau ke Malang gitu ya, kalau tadi kan di Jawa Timur ya, dari Kediri ke Malang itu indah sekali. Terlihat jurang, tanaman, ada air terjun juga di sana. Penampakan alamnya luar biasa ya.
Nah, kalau ini ya daerah yang bergunung-gunung yang sangat indah itu menyimpan bara api. Wah, keren banget kata-katanya. Pernahkah kalian melihat gunung yang menjulang tinggi? Gunung adalah dataran yang menonjol dibandingkan dengan dataran yang lainnya. Jadi gunung itu menonjol gitu ya. Yang lain pendek, dia tinggi sendiri. Biasanya gunung berukuran sangat besar. Jadi kalau kalian bisa melihat gunung dengan sangat jelas walaupun dari jarak jauh. Nah, Pak Ali ini di posisi Kediri sekarang ya. Gunungnya ada di Malang itu kelihatan di sini. Nah, beberapa gunung ada yang bersifat aktif ya, bisa meletus seperti ini ya. Ada juga yang sering dikenal sebagai gunung berapi. Bukan, beda dengan Merapi ya. Kalau Merapi nama gunung ini gunung berapi. Namun ada juga gunung yang sifatnya pasif, tidak meletus ya. Jadi santai saja kalau nggak meletus, kalian tidak ada risiko bahaya di situ. Nah, kalian juga bisa melihat bukit ya, dataran yang menjulang tinggi namun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung, kayak gunung Anaan gitu. Gunung kecil. Jika gunung diibaratkan sebagai ayah, ibu ya, bukit itu anaknya. Ya, di Malang ada Bukit Panderman misalnya, ya kecil aja. Jadi pendaki-pendaki pemula gitu biasanya mendakinya nggak langsung Gunung Ijen, itu enggak. Arjuna itu enggak, Panderman dulu ya, yang enteng-entengan. Kalau sudah Panderman sukses baru yang tinggi-tinggi itu. Oleh karena bukit tidak terbentuk karena aktivitas vulkanik, maka tidak ada bukit yang bisa meletus. Jadi aman ya. Nah, di sini bukit itu aman. Selain gunung dan bukit, kalian juga bisa menemukan lembah. Lembah itu dataran yang rendah. Ya, lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya dua bukit atau dua gunung yang bentuknya seperti cekungan. Nah, ya seperti ini di lembah. Oke. Di daratan kalian juga bisa menemui dataran tinggi atau dataran rendah. Sesuai dengan namanya, dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya lebih dari 200 meter. Ya, kita lihat dataran tinggi kayak di Malang gitu kan, dataran tinggi itu ya. Nah, itu lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Adapun dataran rendah adalah dataran yang ketinggiannya antara 0 sampai 200. Kayak Surabaya itu jelas dataran rendah ya, dekat laut. Ya. Di sini ada dataran tinggi, ada lembah, ada sungai, ada dataran rendah, ada bukit, nah macam-macam ya. Kalian termasuk di mana? Di dataran tinggi, di lembah atau di mana? Ya, tanya ibu guru atau bapak ibu kalian ya, bapak ibu guru atau bapak ibu kalian. Oke, bukit, tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya. Ya, ini definisi bukit ya. Bukit adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya. Lebih rendah daripada gunung, mirip gunung tapi lebih rendah ya, gunung versi light. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini ada contohnya adalah Bukit Asah di Karangasem, Bali. Ada juga Bukit Merese di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan sebagainya. Indonesia itu penuh dengan bermacam-macam bukit ya, Bukit Barisan. Nah, itu di mana itu? Di Sumatera ya. Banyak sekali. Bukit tinggi. Bukit yang sangat besar dan tinggi biasanya lebih tinggi dari 600 itu gunung ya. Gunung adalah bukit yang sangat besar ya. Jadi dataran yang menonjol sangat tinggi gitu ya. Bukit yang sangat besar dan tingginya bisa lebih dari 600 meter. Indonesia itu bahkan punya gunung saking tingginya ya. Di atas itu dingin sekali ya. Nah, di sana ada es abadi. Jadi air itu dalam bentuk es di sana. Di Jayawijaya di Papua sana ya. Nah, contoh gunung adalah yang indah ya, Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Oh, di atas gunung itu ada danau yang ada 3 warna di situ. Luar biasa keren. Luar biasa keren. Ya, Indonesia surganya tempat-tempat yang indah memang. Ada lagi ini Gunung Semeru Jawa Timur, andalan Jawa Timur ini Gunung Semeru ya. Ya, biasanya rame waktu ada upacara Kasoto. Wah, kalian yang belum pernah ke sana, ayo berbondong-bondong ke Semeru. Pak Ali sendiri terus terang belum pernah. Aduh, kasihan deh Pak Ali, ini orang Jawa Timur belum pernah ke Semeru. Lembah, wilayah bentang alam yang berada di sekitar gunung, di bagian kaki gunung itu ada lembah ya.
contohnya dataran rendah Pantura Jawa Tengah ya di sini. Terus ada dataran rendah Palembang Sumatera Selatan ya, lembah. Dataran tinggi, bagian permukaan bumi yang berada di daerah tinggi sekitar 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki permukaan yang rata. Oh, ini dataran tinggi, rata tapi tinggi. Ya. Dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Saking tingginya, ya. Itu kalau musim lagi dingin itu, ya embun itu beku. Ya, orang sana menyebutnya bun upas, beku. Loh, saking dinginnya. Semakin tinggi itu semakin dingin ya, by the way. Nah, sampai ganti ya. Pertama kan troposfer ya, terus stratosfer, baru nanti akan naik panas lagi. Nanti kita bahas. Dataran tinggi alas di Aceh. Nah, ya dingin di sana. Yang suka dingin-dingin silakan. Oke, nggak perlu AC di sana. Sekarang hidrosfer atau perairan, itu ada sungai ya. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi ya, termasuk laut, sungai, danau dan lain-lainnya. Meskipun sepertinya daerah darat dataran di bumi sangat luas, ternyata kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar loh. Sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup air, baik yang ada di lautan, danau, sungai maupun rawa-rawa. Loh, banyak sekali ya permukaan yang tertutup air, sebagian besar. Yang nggak tertutup air cuma 30% tempat kita hidup itu ya. Nah, di permukaan bumi kalian bisa melihat lautan dan danau. Berbeda dengan lautan yang tidak memiliki tepi, dianggap tidak memiliki tepi ya, saking luasnya. Nah, danau memiliki tepian. Danau adalah daerah dataran yang tergenang air, atau dengan kata lain danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Danau ada yang terbentuk secara alami, tapi ada juga yang terbentuk karena dibuat oleh manusia ya. Jadi danau buatan kita menyebutnya seperti itu, oke? Nah, ini yang alami contohnya Danau Toba. Loh, kurang keren apa Indonesia ya? Danau Sentani, kalian ngelihat aja sudah adem di mata ya. Ranu Kumbolo, Ranu itu danau ya. Ranu Kumbolo, ini Jawa Timur ini. Nah, sungai, bagian dari permukaan bumi yang digenangi air itu sungai. Indonesia wah kaya dengan sungai, apalagi Kalimantan. Kali sendiri dalam bahasa Jawa artinya sungai ya gitu ya. Kalimantan ada macam-macam. Di sini contoh kali sungai di Kalimantan, Sungai Kapuas di Kalimantan. Ya. Alat transportasinya di sana menggunakan sungai ini. Jadi kebanyakan kegiatan rumah tangga ya di sungai ini, untuk transportasi di sungai, mandi, cuci apa di sungai. Tapi kabar buruknya, manusia mulai sedikit demi sedikit mencemari sungai itu, harus dijaga jangan sampai ya airnya nggak bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sungai panjang sekali ini. Sungai Batanghari melintas di 2 provinsi yaitu Sumatera Barat dan Jambi. Meliuk-liuk kayak ular gitu ya, keren. Nah, kemudian danau adalah genangan air yang sangat luas, itu danau ya. Sekali lagi, danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi daratan. Nah, tadi sudah ya dikasih contoh, ada Danau Toba di Sumatera Utara, terus ada Danau Tauti di Sulawesi Selatan. Ya airnya jernih kayak gini ya. Mandi seger itu pasti. Ya, dan sungai laut paling jernih itu juga di Sulawesi. Pemandangan lautnya, Pantai Bunaken keren sekali. Pak Ali pernah ke sana enggak? Pak Ali lihat di YouTube. Aduh, kasihan Pak Ali ini ya. Oke. Rawa, tanah rendah umumnya di daerah dekat pantai yang digenangi air. Ya, rawa itu banyak ini nyambiknya biasanya ya. Rawa Bayu di Banyuwangi, Jawa Timur, ada Rawa Lakbot, Jawa Barat. Banyak ikannya juga loh, masnya nyari ikan di rawa lu kan.
ada manfaat ekonomi di situ, selain untuk tempat wisata, sumber protein juga, gitu loh, guys. Laut, kalau laut tidak diragukan lagi ya, kumpulan air asin dalam jumlah banyak yang mengenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Ya, itu adalah ya definisi laut. Genangan air yang sangat luas, ya hampir kalau kita melihat itu nggak kelihatan tepinya di mana, saking luasnya. Nah, ini Laut Maluku, lihat lautnya jernih sekali, ikan-ikan itu bisa kelihatan dari atas itu, luar biasa. Terus kita lihat di Laut Jawa, Laut Jawa ini nggak kalah keren ya. Kalau liburan kadang-kadang Pak Ali ke laut, yang dekat dengan rumahnya Pak Ali ada Popo ya. Wah, pantai selatan sana ya, kadang-kadang ke Pantura sana ya, pantai Kenjeran. Kenjeran siji. Nah. Terus ada Laut Banda, keren kan? Indonesia luar biasa. Membuat peta tempat tinggal, ya lakukan bersama. Jadi kalian nanti akan berkumpul dalam kelompok nanti dibantu Bapak dan Ibu guru ya baginya. Terus siapkan 1 lembar kertas kosong, kemudian pergilah keluar kelas lalu buatlah peta. Buat peta mana kantor kepala sekolah, ruang-ruang kelas, dibuat petanya nanti ya, nanti dibantu ibu dan bapak guru di sekolah. Setelah selesai membuat peta di sekolah, berkumpul kembali ke kelas, deskripsikan peta yang kalian buat bersama kelompok. Deskripsi itu penggambaran dengan kata-kata. Ya, ruang kelas kami ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalian jadikan satu sebagai pusat ya. Jadi itu apa nanti yang sebagai referensi nanti di mana gitu, kelas kalian ada di mana, terus kantin ada di mana gitu ya, kalian deskripsikan. Gambarkan peta daerah sekolah kalian di papan tulis serta bergantian dengan kelompok lain. Dengan demikian kalian akan menggambarkan peta kalian. Nah, Pak Ali mau mengingat-ingat zaman SD itu, peta SD Pak Ali seperti ini, sederhana sekali ya. Di sini ada 3 kelas ya, masing-masing kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus di sini ada kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kelas 4 ya, kelas 5 ya, kemudian kelas 6. Terus ini kantor kepala sekolah atau dan ruang guru ya, kantor kita gitu nyebutnya. Jadi kelas 4, kelas 5, kelas 6 kantor. Terus di sini ada kamar kecil ya. Terus di sini ada kantin, di daerah sini ada kantin ya, di sini kantin ya, di sini kamar kecil. Nah, karena dulu belum ada listrik ya, jadi di sini ada sumur. Nah, sudah gini aja sekolah Pak Ali. Terus di sini ada lapangan untuk upacara, tiang benderanya itu ada di sini, ya. Terus di sini tembok, pintu gerbangnya di sini. Nah, gini, terus gini tempat sepeda, Nah, nama SD-nya SD Badas 2. Ini Pak Ali dulu menempuh pendidikan di sana, SD Badas 2. Nah, gitu. Kepala sekolahnya Pak Karyatin almarhum. Oke, gitu ya. Lanjut, apakah di sekitar kalian ada gunung, bukit, sungai, danau, laut atau lembah? Kalau di daerah Pak Ali ada, di daerah saya ada gunung dan ada sungai. Ya, ada di daerah Pak Ali. Seperti apa gunung, bukit, sungai, danau, laut atau lembah di sekitar kalian? Apa namanya? Ya. Karena Pak Ali tinggal di Badas ya, jadi kecamatan Badas. Mungkin yang dekat-dekat dengan Badas, Pak Ari apa mungkin sama dengan Pak Ali. Tempat lain yang menyesuaikan ya. Ada sebelah timur ada Gunung Anjas-Moro. Ini ada di Malang sebenarnya. Kelihatan dari sini kalau pagi. Keren ini. Ya. Jadi ini gunungnya. Kalau pagi ya ini Serambi Timur Pak Ali moto ya untuk persiapan konten ini. Ya, kelihatan gunungnya kalau pagi ya, sinar matahari nanti dari sini. Ini belum muncul mataharinya. Pagi, ya. Di sebelah selatan ada Gunung Kelut. Gunung Kelut itu kalau lagi meletus, wah itu debunya itu pasir ya.
pasirnya itu nyampe ke rumahnya Pak Ali itu. Terus desa saya juga dilalui Sungai Konto. Ya ini asalnya dari Gunung Kelut juga, jadi banyak pasirnya di situ dan ditambang di sini. Gunung terlihat jelas dan indah di pagi hari. Indah kan? Dan suara-suara burung, wah keren pokoknya. Nah dulu Pak Ali tinggal Surabaya, sekarang di Kediri. Nah jika tidak ada menurut kalian, mengapa daerah kalian tidak ada bentuk alam seperti itu? Ya karena setiap daerah memiliki keunikan penampakan alamnya sendiri. Ya kalian nanti sesuaikan dengan daerah kalian ya. Soal nomor ini ya, nomor 1 dan 2 disesuaikan dengan daerah. Mungkin kalian dari Jakarta ya, apa yang ada di sana. Dari mungkin Bali, wah Bali banyak sekali ya. Bali gunung banyak. Wah, indah pokoknya Bali itu. Ya. Nah, kalian sesuaikan dengan daerah kalian sendiri pada intinya. Oke? Ini adalah akhir perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like. Kalau komen enggak ya, kalian enggak bisa komen di sini karena memang dinonaktifkan sama YouTube. Oke, sampai di sini dulu. Nanti tak lanjutkan lagi di subbab berikutnya. Thank you for watching.